Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang mana dari mata kuliah perpajakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berupa PowerPoint. Oke, nanti kita membahas tentang perpajakan ya teman-teman. Awal dari presentasi. Oke, ini bentar, ini biar tidak ketutupan ini ya. Saya pindah ke bawah dulu. Oke, sudah kelihatan ya. Waktunya kita mengenal satu sama lain. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri, Muhmuria Nuvari Musyafa, dan teman saya Fadilah Ramdhani Sahidun Nikmah, dan Niken Ayu Larsati, dan yang terakhir Sofia Nurlaili. Oke, nanti di sini akan dijelaskan satu persatu. Tidak hanya saya, teman-teman saya akan menjelaskan nanti. Oke, lanjut. Perpajakan. Apa itu perpajakan? Sudah pasti, perpajakan itu hal-hal yang menyangkut tentang pajak. Dan pajak itu sendiri adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan atau keperluan negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Berarti pajak itu kita membayar kepada negara untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, biasanya begitu. Jadi untuk kemakmuran rakyat agar tujuan negara itu tercapai. Nah, pajak itu. Lanjut. Nah, ini pada fungsi pajak. Nah, ini fungsi pajak ada 4. Yang pertama, fungsi anggaran, budgetair. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran pajak. Pengeluaran negara. Maaf, salah. Yang kedua, fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat mencapai tujuan. Nah, berarti ya seperti kita kan bayar pajak itu dengan uang ya. Nah, uang itu untuk pembangunan yang ada di negara kita. Jadi ya jelaslah untuk mencapai atau sebagai alat untuk mencapai tujuan negara kita. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Lanjut yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, ini yang saya maksud. Fungsi redistribusi pendapatan. Jadi pajak itu ya ini untuk kepentingan masyarakat, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, untuk membuka kesempatan kerja dan untuk pembangunan. Pokoknya kepentingan umum lah. Nah, jadi kita bayar pajak itu ada manfaatnya untuk kita sendiri. Dari 4 ini, ya inilah fungsi pajak tersebut. Oke, lanjut ke slide berikutnya kepada teman kita, Sahidun Nikmah. Syarat pemungutan pajak. Syarat pemungutan pajak ada 5. 1. Syarat keadilan atau pemungutan pajak harus adil. Pemungutan pajak harus berlandaskan keadilan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak. 2. Syarat yuridis atau pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Salah satu undang-undang yang mengatur pemungutan pajak adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. 3. Syarat ekonomis atau pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian nasional. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas perekonomian yang dapat mengakibatkan kelesuan perekonomian nasional. 4. Syarat finansial atau pemungutan pajak harus efisien. Pemungutan pajak harus efektif dan efisien sehingga hasil yang diperoleh maksimal. 5. Syarat sederhana atau sistem pemungutan pajak haruslah sederhana. Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka dan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan. Selanjutnya, hukum pajak material dan hukum pajak formal. 1. Hukum pajak material adalah kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan dari suatu peraturan perundang-undangan pajak yang berkenaan dengan isi dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
Hukum pajak material menerangkan tentang subjek, objek, atau tarif pajak. Contoh wujud dari hukum pajak material adalah pajak penghasilan atau PPh. 2. Hukum pajak formal adalah hukum yang memuat prosedur untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan atau realisasi. Contoh wujud dari hukum pajak formal adalah ketentuan dan tata cara perpajakan. Bentuknya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selanjutnya, pengelompokan pajak. Berdasarkan golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya, pajak penghasilan atau PPh. 2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dilimpahkan kepada pihak lain. Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi dua. 1. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Misalnya, pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua adalah pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan diri wajib pajak, contohnya PPN dan PPNBM. Yang terakhir, menurut lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya pajak penghasilan. Yang kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah ada pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Untuk pajak provinsi, contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar. Untuk pajak kabupaten atau kota, contohnya adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Pemungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan, di mana istilah pemungutan pajak lebih condong kepada pajak pertambahan nilai atau PPN. Pemungutan pajak bisa disebut sebagai menambah jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya diterima. Pemungutan pajak bisa diartikan sebagai kegiatan untuk memungut sejumlah pajak terhutang yang diperoleh dari suatu transaksi. Ada pula pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak yang membayar dengan mekanisme yang sama dengan pemotongan pajak. Pemungutan pajak dilakukan oleh penerima penghasilan atau yang menerima pembayaran. Ini akan diberlakukan untuk PPN dan PPNBM secara khusus pada PPh pasal 22, di mana PPh pasal 22 yang dimaksud tersebut untuk penerima penghasilan yang memungut pajak ini seperti industri semen, kertas, baja, dan otomotif. 4 asas yang digunakan pemerintah untuk memungut pajak. Yang pertama adalah equality. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yang dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak, atau ability to pay dan sesuai manfaat yang diterima. Yang kedua adalah certainly. Pendapatan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. Yang ketiga, convenience. Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Yang keempat adalah asas efisiensi. Biaya pemungutan pajak diusahakan secepat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama adalah self-assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Yang kedua, official assessment system, merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Yang ketiga, withholding assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Selanjutnya, penyebab timbulnya utang pajak. Ada 2 jenis. Yang pertama, ajaran formil. Utang pajak tersebut timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Fiskus adalah pegawai pajak yang membantu wajib pajak atau subjek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Fiskus akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait jumlah yang harus dibayarkan kepada wajib pajak. Yang kedua, ajaran materi.
Utang pajak tersebut timbul karena undang-undang dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak, yaitu antara lain: yang pertama, perbuatan, yaitu mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor atau ekspor, serta bepergian ke luar negeri. Yang kedua, keadaan, yaitu memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki kendaraan bermotor. Yang ketiga, peristiwa atau kejadian, yaitu mendapat hadiah undian. Penghapusan utang pajak. Ada pembayaran utang secara lunas dalam bentuk sejumlah uang atau mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu rupiah, oleh wajib pajak ke kas negara. Kompensasi. Ketika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak yang terjadi karena berbagai hal seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Penghapusan atau peniadaan. Penghapusan utang pajak mirip dengan cara pembebasan. Perbedaannya, cara penghapusan diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak. Kedaluarsa. Kedaluarsa di sini adalah kedaluarsa penagihan. Pembebasan. Alternatif lain untuk menghapus utang pajak adalah dengan cara pembebasan. Namun, pembebasan di sini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak, meniadakan sanksi administratif terkait utang pajak. Yang terakhir, ada dua hambatan pemungutan pajak. Yang pertama, penghindaran pajak. Yang kedua, perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak ada dua jenis. Yang pertama, perlawanan pasif terhadap pajak. Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Yang kedua, perlawanan aktif terhadap pajak adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Baik, demikian presentasi kelompok kami hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.